Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syade Waldianza, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Sriwijaya angkatan 2024 dengan NIM 07011282429103. Di sini saya akan mengerjakan tugas Sistem Hukum Indonesia untuk membuat tugas video untuk membahas tentang bahan buku ajar hukum dagang, yaitu saya akan membahas bab 4 tentang UMKM. Itu yang pertama adalah pengertian UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu usaha mandiri dengan batas-batas kerja dan keuangan tertentu yang ditetapkan oleh negara atau kelompok negara dengan logika, budaya, kepentingan, dan semangat bisnis tertentu. Menurut Liberto, UMKM adalah perusahaan yang mempertahankan pendapatan, aset, dan beberapa tenaga kerja di bawah ambang batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang di setiap negara atau kelompok negara. Yang kedua, saya akan membahas tentang karakteristik utama di setiap jenis-jenis UMKM. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro memberikan nilai tambah bagi perekonomian banyak negara di seluruh dunia dengan menghasilkan usaha mikro, menyesuaikan pendapatan dengan lebih baik dan mengurangi biaya keseluruhan dalam menjalankan bisnis. Jumlah pengusaha mikro tinggi karena mereka sering tidak mendapatkan pelatihan yang memadai atau pekerjaan formal yang tersedia bagi mereka. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil adalah perusahaan yang mempekerjakan sedikit pekerja dan tidak memiliki volume penjualan yang besar. Dalam istilah teknis, ini adalah perusahaan yang dioperasikan dan dikelola secara independen dan memiliki ukuran pendapatan terbatas berdasarkan sektor ekonomi yang dioperasikannya. Yang ketiga adalah kategori usaha menengah. Kategori usaha menengah terdiri dari perusahaan yang muncul dari pertumbuhan kecil, yang sukses dan lambat. Saat bisnis mencapai lebih banyak pendapatan, ini menghemat modal yang dibutuhkan untuk bangunan, peralatan, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Itu pada akhirnya menciptakan jembatan yang diperlukan bagi bisnis menengah untuk menjadi korporasi atau perusahaan besar. Yang ketiga adalah hambatan-hambatan UMKM. Hambatan UMKM antara lain adalah akses terbatas ke pembiayaan, kurangnya keterampilan dan manajemen bisnis, serta kesulitan dalam memasarkan produk secara efektif. Selain itu, banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal, menghadapi persaingan yang ketat dan kesulitan dalam memenuhi regulasi yang kompleks. Hambatan-hambatan ini menghalangi UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Yang terakhir ada UMKM di Uni Eropa. UMKM di Uni Eropa memainkan peran penting dalam perekonomian, mencakup lebih dari 99% perusahaan dan menciptakan sekitar 2/3 lapangan pekerjaan. Mereka tersebar di berbagai sektor seperti manufaktur, jasa, perdagangan, dan perdagangan. Uni Eropa mendukung UMKM melalui kebijakan, program pendanaan, dan inisiatif untuk meningkatkan daya saing mereka, seperti Horizon 2020 dan European Regional Development Fund. Namun, UMKM juga menghadapi tantangan yang seperti regulasi yang kompleks dan akses terbatas ke modal. Untuk mengatasinya, Uni Eropa fokus pada digitalisasi dan mempermudah akses pasar global bagi UMKM. Sekian penjelasan saya di bab 4 UMKM. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.